materi yang bisa kita bahas. Tetapi mohon maaf, mungkin untuk hari ini saya akan fokus membahas ke yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Nah, saya akan fokus itu. Nanti yang penting ChatGPT dulu dikhatamkan dulu. Kalau ChatGPT sudah khatam, nanti saya akan membahas materi yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Kalau kayak orang lain sudah tahu, ya tidak usah kita bahas. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lewat YouTube atau tempat yang lain. Ya, ataupun dibahas di dalam grup WhatsApp di Guru Merdeka, komunitas Guru Merdeka. Ya, baik seperti itu. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Itu ada 2 pertanyaan yang sudah kita dengarkan ya pertanyaannya kemarin ya. Untuk hari ini saya akan menjawab terlebih dahulu. Semoga Pak Tony Arifin saat ini sudah ada di dalam room ya. Semoga Pak Tony Arifin sudah ada dalam room. Semoga nanti kalau misalkan belum ada ya, untuk jawabannya bisa menyimak lewat video rekaman. Ya, baik. Pak Tony kemarin itu bertanya terkait dengan dampak negatif AI dalam kehidupan kita. Ya, memang AI itu menjadi konsen bagi kita semua, Bapak. Bahkan ya, Elon Musk, orang yang kita anggap pintar, bisa punya begitu kepintaran, dia punya sampai punya semacam objek wisata di Mars gitu ya, sampai seperti itu. Dia bisa menciptakan mobil Tesla yang bisa menyetir sendiri. Elon Musk yang sepintar itu takut dengan AI, takut dengan teknologi AI, Bapak dan Ibu. Itu ada cuplikan yang mengatakan, cuplikan di video mengatakan bahwa Elon Musk itu sangat takut dengan teknologi AI karena dia berkembang begitu cepat dan dia khawatir itu akan bisa mengalahkan manusia nantinya ke depan. Seperti itu. Nah, ini sudah ada beberapa rangkuman yang saya rangkum terkait dengan dampak negatif AI dalam kehidupan. Yang pertama terkait dengan penggantian pekerjaan. Penggantian pekerjaan. Nah, ke depan, bahkan bukan ke depan ya, untuk saat ini sudah banyak pekerjaan yang diambil alih oleh AI. Sudah banyak, pasti Bapak Ibu tahu lah. Pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih oleh AI, ya sudah banyak. Nah, ke depan itu nanti akan lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Bukan hanya pekerjaan yang saat ini kita tahu ya, yang sudah digantikan ya, tapi ke depan itu nanti akan banyak lagi. Bahkan fungsi-fungsi dari les privat, ya, les privat itu kan salah satu biasanya menjadi pekerjaan tambahan bagi Bapak dan Ibu ya. Ke depan itu juga akan dikhawatirkan tergantikan oleh AI. Les privat itu Bapak Ibu. Ya, mentor virtual, dengan adanya mentor virtual itu di dalam slide PPT saya ada. Mentor virtual itu bisa menggantikan peran guru les privat. Ya, dengan AI mentor virtual itu siswa akan direkomendasikan atau diberikan materi-materi pelajaran sesuai dengan ketidakmampuan siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketidakadilan dan bias. Jika sistem AI kita biarkan untuk mengambil keputusan, karena AI ini kan berbasis dari data dan berbasis dari pelatihan yang diberikan oleh si pembuatnya. Nah, jika semuanya kita gantungkan pada AI, itu dikhawatirkan tidak bisa menghasilkan sebuah keputusan yang adil atau bias. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang privasi dan keamanan. Ya, AI itu kan dikembangkan berbasis data. Nah, data itu diambil dari mana? Data itu diambil dari orang-orang, diambil dari aktivitas, diambil dari internet. Misalkan Pak Nazar ini punya blog pribadi ya, blog pribadi digunakan untuk menuliskan catatan-catatan pribadi yang sebenarnya tidak dipublish untuk umum. Nah, oleh AI itu, oleh si pengembang AI, dimungkinkan itu mengambil data-data yang ada di internet tanpa izin. Itu salah satu kekhawatiran perkembangan privasi dan juga ya, seperti yang kita lakukan Bapak ini. Kita browsing di YouTube terkait dengan mode mukena yang kekinian. Ternyata data kita diambil. Hasil browsing kita dimanfaatkan
oleh AI untuk merekomendasikan produk-produknya di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, itu salah satunya. Ya. Kemudian yang keempat adalah ketergantungan dan kehilangan kontrol. Nah, ini kekhawatiran dari Elon Musk ini Bapak Ibu. Ketergantungan dan kehilangan kontrol. Ya, kalau kita biarkan AI mengambil alih semuanya, ya siswa-siswa kita akan tergantung dengan AI. Nah, ini nanti peran kita sebagai guru. Ya. Kemudian yang kelima adalah keamanan cyber dan juga serangan dari keamanan cyber, termasuk tadi ya privasi dan juga. Ya, itu jawaban saya untuk Pak Tony yang sudah disampaikan kepada teman. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bu Musyawirah, ya. Yang pertama ada dua pertanyaan yang sudah saya cuplik di sini. Yang pertama adalah terkait dengan AI yang bisa memacu anak-anak berpikir secara kritis. Nah, ini ada. Bahkan ini sumbernya saya ambil langsung dari Cambridge University. Ya, saya ngambil sumbernya itu jawabannya dari Cambridge University, Bapak Rani. Ya, salah satu contoh pemanfaatan AI yang bisa memacu anak-anak berpikir kritis, ya. Daripada saya menjawab panjang lebar, saya kirimkan saja ke kolom chat ya, biar kita bisa menyingkat waktu, biar nanti Bu Musyawirah bisa membaca sendiri. Jadi percuma saya jelaskan panjang lebar, nanti malah memakan banyak waktu. Ya, akan saya kirimkan ke kolom chat, semoga Bu Musyawirah nanti bisa membacanya ya. Oke. Nah, ini sumbernya sangat relevan dari Cambridge. Nah, itu dia. Nah, secara sederhananya itu kolaborasi guru dengan ChatGPT. Siswa itu diminta untuk melakukan penelitian, ya. Kalau penelitian yang biasa itu kan cari di internet, cari di Google, baca-baca buku gitu ya. Nah, guru berkolaborasi dengan ChatGPT, guru itu meminta siswa untuk mencari data-datanya, mencari sumber-sumbernya itu menggunakan ChatGPT. Nah, kemudian letak dari berpikir kritisnya di mana? Nah, guru itu meminta anak-anak untuk membandingkan data. Nah, itu kan dikelompokkan. Anak ini dia mencari dengan AI, dengan ChatGPT. Anak ini mencari dengan ChatGPT. Anak ini mencari dengan ChatGPT. Dari ketiga anak tersebut, guru meminta untuk membandingkan datanya. Guru meminta untuk membandingkan datanya. Dari hasil anak-anak bertanya kepada ChatGPT, guru meminta untuk membandingkan data. Itu salah satu contoh sederhana pemanfaatan AI untuk anak-anak dapat berpikir kritis. Nanti Bu Musyawirah bisa membaca langsung dari sumbernya ya. Itu sudah saya cantumkan linknya. Ya. Kemudian pertanyaan Bu Musyawirah yang kedua adalah terkait dengan AI yang bisa jadi teman speaking bahasa Inggris. Ada. Nah, kemarin kan saya jawab cuma ada ya. Ada banyak. Salah satu contohnya adalah aplikasi Duolingo. Nah, ada Duolingo, ada Rosetta Stone, ada Babel. Itu adalah aplikasi-aplikasi berbasis Android yang bisa digunakan untuk nantinya itu mengajak anak belajar. Nah, kalau pengen sederhana nggak mau repot, pakai Google Assistant. Nah, Google Assistant diaktifkan tuh di HP-nya, kemudian setting ke dalam versi bahasa Inggris. Nah, jadi nanti siswanya itu melatih percakapannya itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Google Assistant. Nah, itu ya, itu jawaban saya dari pertanyaan yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Nazar. Nah, baik. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak dan Ibu pembahasan kita berikutnya. Recording in progress. Untuk ya selanjutnya. Oke, baik. Ini tadi sumbernya. Nah, oke. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam slide PPT saya itu ada banyak ya rekomendasi teknologi artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Salah satunya adalah ada ChatGPT, ada TalkApp,
ChatGPT kemarin sudah saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, ternyata masih ada banyak ya. Nah, mungkin kalau kayaknya separuh gitu kayaknya ada ya yang menjawab belum pernah menggunakan. Nah, mungkin sekarang ini akan saya demokan terlebih dahulu, kebetulan tadi servernya lancar Bapak. Ya, untuk melakukan pendaftaran di ChatGPT, Bapak dan Ibu bisa searching saja di Google, ketikkan ChatGPT. Ya, ketikkan saja ChatGPT seperti ini. Ya, silakan bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah menggunakan ChatGPT, lakukan seperti yang saya. Ya, ChatGPT diklik enter saja begini. Nanti akan ada tampilan yang pertama di paling atas, itu silakan diklik. Nah, ini yang paling atas ini. Silakan diklik saja. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau dalam versi bahasa Inggris, punya saya tulisannya try ChatGPT. Nanti kalau Bapak Ibu versinya bahasa Indonesia, coba gitu ya. Nah, ini kita klik saja. Kemudian kita lakukan pendaftaran. Kemarin sudah saya demokan untuk cara mendaftarnya. Pada intinya mendaftarnya itu menggunakan email, kemudian nanti akan ada verifikasi nomor WhatsApp. Ya, pada intinya seperti itu. Saya percaya kalau Bapak Ibu mendaftar pasti bisa lah. Seperti ini kan ada tulisan login sama sign up. Berarti yang kita klik adalah sign up karena kita mendaftar, ya. Nah, kita klik terus tunggu. Yang lama itu mendaftarnya. Nanti kalau kita sudah punya akun, kita sudah mendaftar, wah, tinggal mau menanyakan apa saja, meminta apa saja, itu sudah dijawab oleh ChatGPT. Nah, kalau ada seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik langsung dengan Google-nya. Kalau di browsernya Bapak Ibu sudah ada Google. Ini saya coba ya, klik continue with Google seperti ini. Saya pilih emailnya seperti ini. Nah, kita tunggu lagi. Pada dasarnya mendaftar aplikasi rata-rata itu sama caranya. Mendaftar dengan Google, kemudian nanti ada verifikasi. Ya, kadang-kadang verifikasinya bisa masuk ke email, bisa juga masuk ke bagian spam. Ya, ini kebetulan, dia sedang cuti. Benar, ini sedang cuti nih. Oh, sistemnya lagi sibuk. Coba ya, saya klik siap lagi. Ini sistemnya sedang sibuk. Setiap malam kok ketika kita mendaftar kok sistemnya sibuk ya. Saya coba lagi, saya ulangi. Semoga bisa. Bapak Ibu silakan sambil dicoba ya. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom chat. Oke, ini kebetulan untuk pendaftaran di tempat saya sistemnya sibuk Bapak dan Ibu. Saya tidak akan berlama-lama di sini, nanti Bapak dan Ibu akan kehilangan waktu. Ya, pada dasarnya silakan mendaftar. Nanti kalau sudah mendaftar, supaya ini akun saya yang ini sudah pernah saya gunakan untuk mendaftar. Ya, pokoknya silakan Bapak Ibu mendaftar. Intinya email, kemudian nanti ada verifikasi. Nah, kok ini servernya mati lagi? Nah, ini kalau dia sudah siap digunakan Bapak dan Ibu, nanti dia muncul seperti ini. Riwayat pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di sini. Ini riwayat pertanyaan. Nah, kemudian kalau kita mau bertanya, kita ketikkan di sini pertanyaan kita. Ya, di bagian bawahnya, nih, di bagian sini, kita tanyakan di sini. Nah, di dalam kasus materi yang kita bahas di sini, ChatGPT kita manfaatkan untuk membuat naskah video pembelajaran. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Naskah video pembelajaran yang zaman dulu sebelum ada AI, kita perlu berpikir, wah bagaimana ya cara membuat video pembelajaran, naskahnya bagaimana, nanti pengantarnya bagaimana, membukanya bagaimana, menutupnya bagaimana, penyampaian materinya bagaimana. Dengan ChatGPT, kita tinggal mengetikkan saja. Saya contohkan. Buatkan, ya saya contohkan Bapak Ibu ya, buatkan saya naskah video pembelajaran, ya, biasa saja pembelajaran tentang
Misalkan Recording saya stopped. pencernaan pada manusia. Yang lengkap untuk siapa? Untuk siswa kelas misalkan adalah 5 sekolah dasar. Perintahnya lengkap. Buatkan saya naskah video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Contohnya seperti ini. Kemudian saya klik saja kirim. Sama seperti kalau kita melakukan chatting. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah dibuatkan. Nih. Kita tinggal menunggu. Ya. Nanti akan saya review Bapak Ibu ya. Kebetulan saya kan juri video pembelajaran di GTK. Ya. Pak Nazar salah satu pesertanya itu dulu lolos di nasional ya. Kita akan review naskah ini bagus nggak sih, coba ya kita review. Nah ini sudah jadi Bapak. Coba kita lihat naskahnya. Judulnya adalah Sistem Pencernaan Manusia, Memahami Proses Penting dalam Tubuh. Judulnya sangat menarik Bapak. Ini kalau saya memeriksa video di kategori lomba gitu ya, saya lihat dulu judulnya. Ini judulnya sangat menarik. Ya, sistem pencernaan manusia. Poinnya itu, sistem pencernaan manusia. Kemudian ada subpoinnya, memahami proses penting dalam tubuh kita. Ini menarik. Nah, ya, seperti itu. Jadi judulnya tidak kaku. Video pembelajaran sistem pencernaan manusia bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Tidak kaku seperti itu. Judulnya dibuat menarik oleh ChatGPT. Kemudian pendahuluannya sudah dibuatkan. Ini Bapak Ibu kalau kita baca ya pendahuluannya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses sudah dibuatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen membuat video pembelajaran, tinggal syuting saja, baca ini. Jadi kalau nggak mau nyuting, nanti kita pakai AI untuk membuat video pembelajaran. Ya, ini sudah dibuatkan lengkap. Bagian 1, mulut dan makanan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut kita. Mulut kita memiliki gigi yang berguna untuk mengunyah dan sebagainya. Ini sudah sangat luar biasa. Ya, ini sudah ada bagian-bagiannya. Bahkan di sini Bapak Ibu sudah disiapkan kesimpulan. Nah, dari pengalaman saya menjuri di GTK, banyak Bapak dan Ibu guru ketika membuat video pembelajaran melupakan kesimpulan. Banyak yang lupa kesimpulan. Nah, ini oleh ChatGPT dia tidak akan lupa. Pasti akan dibuatkan kesimpulan. Ini penting dalam sebuah video pembelajaran ketika siswa itu sudah menyimak materi yang disampaikan oleh guru, di akhir itu diberikan kesimpulan agar bisa memicu kembali anak-anak untuk mengingat materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak oleh video yang tonton oleh siswa. Sudah ada kesimpulan. Guru di Indonesia, menurut pengalaman saya, ketika membuat video pembelajaran, banyak yang melupakan yang namanya kesimpulan. ChatGPT sudah diingatkan bahwa kita harus membuat kesimpulan. Ya, itu Bapak Ibu. Itu salah satu contoh pemanfaatan ChatGPT. Suruh dia untuk membuatkan naskah video pembelajaran. Kalau Bapak Ibu tidak suka, ini kan dia versinya adalah versi siswa ya, jadi versi teman yang diajak untuk belajar. Halo teman-teman, pada video kali ini kan gitu ya, ini kan versi siswa. Kalau Bapak Ibu nggak suka, pengen mengganti yang lain, klik saja di sini, generate respon. Itu kita meminta jawaban yang lain. Coba saya klik ya, generate respon. Nah, kita nanti akan dibuatkan versi lain Bapak Ibu. Nah, ini dia. Judulnya sistem pencernaan pada manusia. Ini intronya, halo teman-teman. Ya. Nah, skin 1 menit. Mungkin karena ini adalah untuk siswa, tadi kebanyakan versi videonya adalah teman-teman. Halo teman-teman, tidak. Di sini kita tidak menemukan halo anak-anak ya. Coba nanti kalau kita generate lagi, halo anak-anak apa tidak. Ini dia, sudah dibuatkan Bapak. Ya, ada closingnya. Coba saya klik generate lagi ya, generate. Coba ada yang halo anak-anak apa? Coba cek. Dia masih berpikir.
Nah, ini juga masih teman-teman, ya. Nah, kadang itu kalau kita generate lagi, itu akan dibuatkan versi guru. Jadi yang menjelaskan itu guru, bukan lagi anak-anak. Ya, ChatGPT bisa kita manfaatkan untuk membuat seperti itu, Bapak. Ya, baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke ya, yang ChatGPT kita lanjutkan. Ya, kita next saja. Kemudian yang kedua adalah Tom App. Tom App kemarin sudah kita bahas. Yang pertama kita lakukan pendaftaran, ya. Kemudian nanti kalau ada verifikasi email, kita masukkan verifikasi emailnya. Kemudian kita minta Tom App untuk membuatkan naskah presentasi. Tom App itu khusus untuk membuat presentasi PPT, ya. PPT tapi bukan PPT PowerPoint, tapi dia presentasi yang menggunakan web. Jadi Bapak Ibu kalau ngajar tidak usah repot-repot bawa laptopnya ke sana ke kemari, bikin saja presentasi menggunakan Tom App sama seperti Canva dan sebagainya. Tapi Tom App itu kan tinggal kita perintahkan saja, nanti bisa menghasilkan sebuah bahan presentasi. Ya, untuk yang lain-lain, Autodraw, Pictory AI, Scrabble Diffusion, Canva, PDRLDIS, nanti Bapak bisa browsing sendiri di Google. Ya, saya pengen membahas yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Linknya sudah ada di atas. Ini linknya sudah ada. Linknya adalah di istudio.com. Ini kalau link ini kita kunjungi, saya kirimkan ke kolom chat. Coba ya. Oke, coba saya kunjungi di kolom, saya kunjungi ya, Bapak Ibu ya. Ketikin lagi. Nah, ini saya kunjungi alamatnya. Nah, ya. Ini kita bisa dibuatkan video. Nah, ini ada naratornya, coba ini kalau Bapak Ibu linknya saya klik ya, ini sudah ada naratornya. Coba ya, create a free AI video. Kita klik ya, klik seperti ini. Biasanya kita akan diminta untuk mendaftar. Nah, ini kita diminta untuk memilih template, mau pakai yang mana. Naratornya, sudah ada naratornya. Yang kemarin saya pakai ini. Ini ada yang versi berkulit hitam, ini seperti ini. Ini naratornya kita bisa memilih laki-laki dan seterusnya. Supaya saya akan pilih yang ini. Klik, terus saya klik, ini topik. Write a topic or question. Kita diminta untuk menuliskan topiknya. Pengen topik apa? Ya, coba saya pakai bahasa Indonesia, bisa enggak ya? Apa ya? Sistem gerak pada manusia. Contohkan begini Bapak Ibu ya, coba saya klik create. Nah, ini dia. Generate your video with ChatGPT. Kita sudah dibuatkan oleh AI Studio menggunakan ChatGPT. Jadi perintah saya tadi kurang lengkap. Perintah saya cuma seperti itu, coba hasilnya seperti apa. Ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ada 4 slide. Slide 1, slide 3, slide 4. Coba. Ini saya mainkan ke sana, saya ekspor ya. Ekspor. Ini nanti Bapak Ibu ya, wajah-wajah ini bisa diganti semuanya. Ya, saya coba ekspor. Nah, kita diminta untuk mendaftar. Karena tadi kita belum mendaftar. Nah, untuk mendaftar ya sama seperti biasanya yang lain-lain sama. Link up with Google biar cepat. Kemudian kita pilih saja email kita seperti ini. Coba berapa lama dia daftarnya. Ya, saya tadi sudah klik, kita tunggu dulu. Ini ketutupan Zoom. Coba saya tarik begini. Nah, ini dia. Sudah berhasil Bapak Ibu. Nah, ini your video is being generated. Sudah dibuatkan. How did you hear about AI Studio? Ya, kita pilih saja. Dapat info AI Studio itu dari mana? Itu saya pilih misalkan dari teman. Kemudian will defend your position. Posisinya Bapak Ibu sebagai apa? Saya pilih edukator.
Kemudian what kind video dan bagus untuk apa? Saya ingin untuk education. Ya, terus submit. Nah, sederhana seperti itu. Ya, ini kita sudah berhasil mendaftar. Nah, video kita yang tadi ada di sini prosesnya. Ya, dia sedang berjalan sekitar 14%. Kita tinggal menunggu saja nanti BEM salah BEM sudah jadi bisa kita manfaatkan. Contohnya hasilnya sudah ada di sini. Ini contohnya yang ini seperti ini tadi. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Dari dua ruangan yaitu atrium dan ventrikel. Bapak Ibu ya, untuk yang ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Yang penting Bapak Ibu tahu link ini, link yang di atas ini ya, di copy, masukkan ke Google, daftar, udah klik, nanti jadi. Tadi saya sudah mendemokan, cuma berapa klik tadi saya. Ini videonya sudah dibuatkan, sedang proses, nanti kita tunggu, sudah bisa kita unduh. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini. Nah, nama aplikasinya juga sudah ada di sini loh. Sudah saya cantumkan di sini, namanya uphagen.com video. Nah, ini bisa digunakan narator sama seperti tadi, tetapi nanti bisa menggunakan wajah Bapak Ibu sendiri. Coba ya, saya contohkan. Saya copy, saya masukkan ke kolom chat Bapak Ibu ya. Fotonya bisa diganti Ibu Kurniasih, tenang saja. Itu ada pertanyaan Ibu Kurniasih. Saya paste di sini, coba. Bapak Ibu ini ya. Nah, kita diminta untuk mendaftar. Sama seperti tadi, daftar pengen cepet pakai Google. Klik. Email, klik. Ini email orang saya pakai ini. Sudah, nggak apa-apa. Klik. Nah, sudah. BEM salah BEM. Ini sudah selesai. Kita diminta untuk memilih. Kita sebagai apa? Saya pilih edukator, continue. Kemudian industrinya apa? Education ada enggak? Education. Nah, ini dia training education. Saya klik continue lagi. Kemudian, nah ini seberapa besar? Saya pilih yang 50, 1 sampai 200. Ini bebas. Bapak pilih apa saja terserah, nggak masalah. Jangan takut salah. Ini mau digunakan untuk apa? Saya pakai e-learning. Continue. Kemudian tahu informasi tentang alamat ini dari mana? Saya pilih teman. Submit. Nah, seperti itu sudah siap kita gunakan. Coba ya, untuk membuat videonya bagaimana? Kita coba klik yang bagian ini. Oh, ini di atas ini. Ini atas Bapak Ibu. Di bagian atas ini. Create video. Nah, pilih landscape atau portrait. Ini saya mute. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu, sudah ada wajah-wajahnya, sudah ada narator-naratornya. Saya akan pakai narator ini. Klik. Nah, ini dia si Blake namanya. Ya, Blake. Ini ya, kalau pakai mau ini boleh. Ya. Nah, ini tergantung Bapak mau pengen pakai yang mana. Terus kalau mau ganti wajahnya bagaimana? Nah, ganti wajah bagaimana? Kita pilih yang bagian sini. Ini ada view mode, modenya mau pakai close up, half body, atau circle view. Nah, saya pakai yang half body ya. Kemudian ini ada wajahnya, face swap ya. Kita bisa mengganti wajah Bapak Ibu. Ya, face swap. Wajahnya mau diganti wajah seperti apa? Contohnya begini, nanti fotonya yang diminta seperti ini. Ini ya, menghadap ke depan. Yang miring-miring begini nggak boleh, pakai masker nggak boleh, menghadap ke depan. Ya, coba saya upload. Coba ya Bapak ya. Ini saya sembunyikan dulu, saya tak cari wajah saya. Masuk ke picture. Coba saya ganti wajahnya Pak Jokowi, bisa nggak? Pak Jokowi. Open. Mau nggak dia pakai wajahnya Pak Jokowi ya? Biasanya AI itu akan melarang kalau menggunakan wajah orang terkenal atau wajahnya orang penting. Ini mau nggak? Oh, ini bisa. Saya klik.
Oke, klik, kita tunggu saja. Enggak lihat. Wajahnya masih wajah asli. Bentar Pak Ibu, ini masih apa sudah berubah ya? Sebentar saya coba lihat dulu. Saya lihat versi close up. Oh, sudah berubah wajahnya Pak Jokowi. Ini sudah berubah pakai wajahnya Pak Jokowi. Nih, coba saya pakai wajah saya saja lah. Biar saya bisa mengenali diri saya sendiri. Saya cari wajah saya. Ah, pakai ini. Oh, ini masih wajah Pak Jokowi. Saya klik. Nah, ini sudah berubah menjadi wajah saya, Pak. Ya, kelihatan perubahannya. Nah, ini kita mau pengen bikin apa? Kita bisa meminta untuk menuliskan di sini, Bapak. Ya, kita bisa meminta menuliskan di sini. Gitu ya. Kemudian versi bahasanya kita bisa ganti jadi bahasa Indonesia. Kita cari ya, bahasa Indonesia. Indonesia. Laki-laki, laki-laki. Kemudian Indonesia, ini dia. Ini Indonesia, oh ini Singapura. Bentar, saya cari yang Indonesia. Ini diketik bendera Indonesia. Ada kok bahasa Indonesia kemarin. Indonesia. Nah ini dia Indonesia. Ada suara dari Ardi, Slamet, sama Adi. Nah contohnya ini kalau kita mainkan. Halo, beginilah suara saya. Adi. Slamet. Halo, beginilah suara Adi. saya. Halo, ini adalah bagaimana saya terdengar. Saya pakai Ardi ya. Saya klik, select. Sudah siap Ardinya. Kita mau suruh Ardi ngomong apa? Tinggal kita ketikkan di sini. Nah, gitu misalkan coba ya. Selamat. Nah, gini aja. Saya ngopi dari ChatGPT tadi aja. Oke. Saya ngopi dari ChatGPT aja. ChatGPT. Ya, nggak usah lama-lama ngetik. Saya ngambil sini ya. Nah, ini coba copy. Saya masukkan ke sini. Paste. Ya. Ya. Ini sudah. Coba kita preview. Bisa nggak di preview? Preview. Salam. Selamat datang, teman-teman. Nah, ini hari ini kita akan menjelajahi keajaiban suaranya sudah terdengar, sudah dibaca, tapi mulutnya dia nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Karena kita masih dalam versi preview, dia nggak ngomong. Kalau pengen ngomong, mulutnya bergerak-gerak, kita klik saja di sini, submit. Submit, kemudian kita submit. Sudah, ini sudah proses generate. Ini dia Bapak Ibu, sudah proses generate. Kita tinggal tunggu saja. Ini 0% ready. Kita tunggu sampai 100%. Yang ini tadi sudah selesai belum? Nah, sudah selesai. Ini bisa kita unduh, kita play, kita unduh, bisa ngunduhnya lewat sini. Ini titik 3, kemudian kita download. Ini Bapak Ibu. Ya. Yang ini tadi yang pertama tadi ya, yang studio tadi downloadnya. Dan ini tadi yang kedua, tunggu prosesnya tujukan, tunggu sampai selesai, nanti ngunduhnya di sini. Ini link unduhnya di sini. Nah, ini ngunduh yang ini kita buka saja. Ini sudah mulai unduh, sudah selesai, kita buka coba hasilnya seperti apa. Ya. Sistem gerak pada manusia merupakan susunan struktur dan organ yang bekerja sama untuk memungkinkan manusia bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Tulang memberikan kerangka tubuh, otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, sedangkan sendi memungkinkan gerakan antara dua. Itu hasilnya seperti itu Bapak. Sangat mudah sekali, tadi ada berapa klik saja tadi. Klik, sudah jadi videonya. Yang ini masih proses 31%, nanti kita tunggu saja ya sampai dia. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu. Pak, nah ini dia. Ini menurut saya yang menarik.
motion namanya. Ya, namanya deep motion. Deep motion ini nantinya bisa menghasilkan video atau bukan video ya, menghasilkan 3D menggunakan wajah kita sendiri. Ini 3D loh Bapak Ibu, bisa diputar-putar, bisa digerak-gerakkan. Nanti kalau pengen membuat media AR, VR bisa menggunakan 3D. Ya. Nah, kemudian saya juga punya satu contoh lagi Bapak Ibu. Coba saya cek ya. Bentar, ini saya cek dulu. Contoh lagi. Ini, coba. Ini dia Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, dia videonya mengikuti gerakan yang saya contohkan. Nah, coba ini. Saya begini, ikut dia 3D-nya Bapak Ibu. Saya gini ikut. Jadi ini sangat potensial ya, sangat potensial kalau kita pengen membuat video pembelajaran yang ada orangnya, yang nanti gerakan-gerakannya bisa mengikuti gerakan yang kita contohkan. Gitu ya. Untuk membuatnya sangat mudah, linknya sudah ada di sini. Tinggal kita copy saja. Copy. Kemudian kita daftar. Ini masih 70% ya kita. Nah, ini dia. Coba linknya juga akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu di kolom chat. Mana ini kolom chatnya? Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Coba ya. Ini ketika kita kunjungi, kita langsung diminta untuk melakukan sync in. Wah, Bapak Ibu kan belum punya akun. Kalau belum punya akun bagaimana? Kita coba. Bisa nggak di sini? Oh, nggak ada link sync, nggak ada link apa namanya mendaftar ya. Berarti kita ketik saja di Google portal Deep Motion. Ketik di Google, biar kita dapat link pendaftarannya. Coba saya klik ini. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi saya pilih yang ini bawah, create account. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk mendaftarnya bagaimana? Kita klik sign up. Pada dasarnya sama, cara mendaftar itu rata-rata sama. Nah, ternyata ini sign up-nya. First name itu nama depan, last name nama belakang, kemudian email kita ketikkan. Yes, kita. Sebentar lagi Bapak Ibu, sebentar. Saya minta Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, sambil nunggu Pak Hendrik ya. Sebenarnya tadi sudah cukup banyak ya ilmu yang kita dapatkan. Ya, nanti untuk Bapak Ibu yang tadi ada beberapa yang chat di ini karena jaringan, ya tidak apa-apa ya. Silakan kalau memang jaringan bermasalah itu boleh di off cam dulu ya. Kemudian kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa ditampung dulu ya. Tampung dulu, lebih baik sih nanti ketika pas nanya jawab itu bisa resend ya. Oke, sudah masuk Pak Hendrik. Silahkan dilanjutkan Pak. Bazar, mohon maaf tadi ada tamu Bapak Ibu ya. Tamunya saya tak tahu untuk kembali nanti. Oke, ini email. Kita diminta untuk masukkan email. Baik. Saya akan ngopi email saya. Ini emailnya orang. Ngopi. Ini kita masukkan ke sini emailnya. Ya, kompani SD gitu aja atau apa terserah Bapak Ibu, nggak begitu penting. Kemudian ini kita sebagai apa? Saya pilih yang order. Kalau order Bapak Ibu harus ngisi ya di sini ya, harus ngisi di sini. Tapi kalau Bapak pilih salah satu di sini, kita tidak perlu ngisi.
Karena saya pilih order gini, maka nanti di sini ngisi. Misalkan saya isi education gitu ya, education. Dan isinya juga nggak begitu penting kok. Ini maksudnya kita diminta data seperti ini, nanti akan digunakan, data kita akan digunakan untuk dia beriklan. Ya. Ini sama seperti tadi, dengar deep motion, tahu deep motion dari mana? Nah, ini saya pilih dari YouTube aja gitu ya, YouTube. Nah, terus ini centang. Kita sebagai manusia harus mencentang. Ini termasuk apa namanya verifikasi keamanan ya. Kita centang. Pak, disuruh untuk apa? Kita cek. Nah, ini disuruh untuk memilih meja. Kursi. Klik verifikasi. Untuk daftarnya nanti detailnya Bapak Ibu silakan lakukan sendiri, coba-coba sendiri ya. Daftar itu rata-rata sama kok. Saya klik get start. Coba kita lihat apa yang kurang, apa yang belum di. Ini nggak boleh SD ya, coba di negeri satu. Dia terlalu pendek, dia nggak mau. Oke, saya klik lagi get start. Ya, submit request sudah berhasil. Kita coba cek ya. Coba dibaca dulu. Ini kita diminta untuk mengecek email. Ini ada verifikasi ya. Kita coba buka email kita. Selalu itu ada perintahnya, Bapak kita disuruh ngapa-ngapain itu ada kok. Kalau Bapak mau baca ini kan sudah jelas ya. Diminta untuk mengecek email. Kita cek email kita. Ada apa sih email kita? Ternyata ada verifikasi. Kita coba buka. Nah, ini dia. Oh, ini yang tadi. Yang sekarang yang mana? Nah, ini dia. Ini yang baru nih, developer. Kita buka saja, klik. Nah, ini verifikasinya. Kita tinggal klik saja verifikasinya. Please click here to activate your account. Kita klik saja. Klik. Coba ya. Tinggal diklik saja. Nah, sudah. Kita diminta untuk membuat password. Enter new password. Passwordnya ini seperti apa? Perintahnya ini Bapak Ibu, passwordnya adalah 8 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada nomor. Ya, jelas ya di sini ya. Ada 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, nomor. Nah, jadi saya contohkan begini, 1 sampai 9. Bisa diterima nggak? 1 sampai 9. 1 sampai 9, S-nya S besar. 1 S besar, AMPI 9. Terus ini choose forgot password. Nanti kalau kita lupa password, mau diberikan pertanyaan apa? Misalkan saya pilih ini, what is the food your plus like as a child? Ketika kecil suka makan apa? Saya pilih bakso. Dah. Selesai daftar, klik create my account. Kita tunggu saja. Nah, sudah selesai. Daftarnya sudah selesai, kita tunggu saja. Nah, ini dia. Username-nya apa? Tadi username-nya ini ya, email kita username-nya. Kemudian password-nya tadi apa? Password-nya tadi sudah saya buat. Nah, sudah selesai. Sudah berhasil membuat akun. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu Bapak. Karena Bapak Ibu sambil coba-coba ya. Tadi yang pertama AI Studio silakan dicoba. Kemudian yang App Hagen tadi dicoba, ini sudah berhasil punya saya. Tinggal saya unduh begini. Ya, tunggu saja. Unduh. Nanti akan masuk ke atas. Nah, ini dia prosesnya masuk ke atas ya. Kalau punya saya masuk ke atas. Nanti kalau Bapak Ibu Google Chrome-nya versi lama, nanti ada di bawah sini downloadnya ada di sebelah kiri bawah. Sudah berhasil. Coba saya mainkan video yang baru tadi saya download. Coba cek ya. Salam.
Itu aja saya Selamat Bapak Ibu datang, ya. teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Tahukah kalian bahwa kita memiliki sistem yang luar biasa di dalam tubuh kita yang membantu kita mencerna makanan? Mari kita mulai. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah berhasil. Kedua-duanya yang saya dibutuhkan kepada Bapak Ibu sudah berhasil. Tinggal satu lagi yang ini. Ini masih load. Pak, saya refresh. Ya, loading. Jadi saya refresh dulu. Oh, tokennya expired. Coba kita klik back. Pada intinya mendaftar itu caranya sama seperti yang ini. Nanti kalau Bapak pengen belajar lebih lanjut, silakan dibahas di dalam grup ya, di grup komunitas guru belajar ya Bapak Ibu ya, guru merdeka, komunitas guru merdeka ya. Nah ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ini kita diminta untuk memilih ya, mau pakai apa sih? Saya pakai coba deep motion. Kita pilih yang deep motion. Passwordnya diminta lagi password. Check in. Oke, open new tab, Pak. Ya. Nah, nanti kalau ada tulisan-tulisan muncul, dibuka saja. Ya, kembali ke alamat utama. Ya, alamat yang ini tadi ya. Email, kemudian password. Tadi kan kita bikin akun lewat Google ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini kalau sudah jadi, kita buka kembali akun yang ini tadi, portal Keepmotion. Ya, kalau sudah jadi dibuka lagi alamat. Jadi bikin akunnya lewat Google. Nanti kalau sudah jadi akunnya, buka kembali link. Ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi loh Bapak Ibu, ini sudah jadi akunnya, siap untuk dipakai. Gitu ya. Cara memakainya bagaimana? Yang pertama kita bikin dulu yang namanya animated 3D. Nah, ini dia. Ya. Animated 3D. Get start coba ya, klik get start. Ini Bapak Ibu. Nah, ada contohnya. Tidak boleh pakai kartun, tidak boleh pakai baju gombrong, tidak boleh 2 orang. Ya, saya klik next. Tidak boleh bersembunyi di bagian badannya gini ya. Next. Ya, tidak boleh pakai warna hitam, backgroundnya hitam. Next. Ya, contohnya seperti yang kelihatan kontras, tapi nggak harus pakai baju kutung seperti ini Bapak Ibu ya. Yang penting itu badannya. Next. Nah, itu contoh-contohnya seperti next lagi. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masukkan video yang mau dijadikan contoh. Jadi 3D model di Deep Motion dia akan mencontoh gerakan dari video. Coba ya. Saya ambil video, saya klik upload. Saya masukkan video tarian yang saya contohkan kepada Bapak. Saya pakai video Indonesia ini berapa besar? Nah ini, saya pakai video yang ini. Narator. Ya. Namanya kita kasih nama narator. Dia sedang dianalisis. Gerakan-gerakannya sedang dicontoh. Ya. Ini dia sedang membaca gerakan-gerakan. Gerakan bibirnya, gerakan apanya sedang dicontoh semua. Nah, nih. Nah, ini videonya terdeteksi terlalu pendek. Dia nggak mau. Saya pilih trim ya. Trim. Terlalu pendek atau terlalu panjang? Oh, terlalu panjang. Nah, kita disuruh memilih. Mau bagian mana yang dicontoh? Nah, coba saya contohkan ini aja ya. Kemudian saya klik save. Pak. Nah, ini sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Kita klik trim and crop. Oke, save. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Kita tinggal memilih model. Ya, kita tinggal memilih model. Milih modelnya dari mana? Ya, kita nanti bisa memilih model. Ya.
Ini apa namanya, contoh gerakannya sudah berhasil. Kita nanti tinggal membuka. Modelnya lewat mana ya? Lewat ini berarti kita kembali ke dashboard. Kembali ke dashboard, kemudian kita pilih yang 3D mana ya? Ini ya. Kita pilih ini lagi. Nah ini 3D-nya nggak ada. Oh, ini dia. Kita skip aja. Skip. Ini apa, kayak semacam panduan gitu Bapak Ibu ya. Kita diberikan panduan. Jadi kita skip aja. Skip. Nah, ini dia. Ya. Ini kita pilih videonya. Video yang tadi, mana dari naratornya. Ini kita kasih nama narator. Kita dibaca, karena nanti kita bisa memilih ininya. Apa namanya, 3D-nya seperti apa. Ini saya klik trim, karena kepanjangan videonya, saya klik save. Oke. Ya. Kemudian di bagian bawah sini ada create. Nah, ini dia, create ini ya. Create ini. Nah, ini kita bisa memilih ya, seperti ini apa? Nanti bisa menghasilkan GLB. GLB itu format 3D, BFH itu format video, FBX itu juga format 3D. Sorry, ini ketiga-tiganya 3D. Nanti kalau mau diganti video, itu ada settingannya. Ya, coba saya kembali ya, back to setting. Video itu di bagian sini, video output. Nah, ini kita enable. Nah, gitu ya. Oke, saya klik create lagi, create. Nanti pilihannya akan ada video. Nah, ini dia MP4. Oke, saya klik start job. Nah, udah. Sama seperti tadi, kita tinggal menunggu saja. Menunggu biar dia sampai selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Prosesnya ada di sini. 0% ini, ya. 0%. Nanti kita tunggu saja. Kita bisa tinggal kok. Ya, tinggal klik-klik yang lain atau laptopnya dimatikan, itu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, bisa kita buka kembali laptopnya, kita buka kembali akun kita di Deepmotion, nanti bisa kita unduh. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menggunakan wajah kita sendiri? Caranya itu ada di sini. 3D model. Saya klik. Yang ini tadi saya biarkan ya. Klik ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita bisa memilih avatar yang sudah ada, atau kita bisa memilih wajah kita sendiri lewat sini. Ya, saya pilih yang ini. Oh, ini ternyata create. Betul enggak? Oh, salah, berarti yang ini. Klik. Pak, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, gini ya. Nah, tadi saya ulangi lagi, 3D model. Kemudian kita nanti pilihnya yang ini ya, realistic avatar. Kemudian nanti kita akan diminta untuk mendaftar di akun avatar. Jadi namanya akun apa? Daftarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Email, nama depan, nama belakang, terus password dan seterusnya. Ini karena loading, saya refresh saja. Seharusnya tidak selama itu loadingnya. Saya refresh saja Bapak Ibu. Jadi model. Nah, saya klik di model. Kemudian avatar. Dia masih loading. Ya, nah ini dia. Kita diminta untuk mendaftar. Sama seperti tadi. Continue with Google aja biar cepat. Continue with Google. Ya, kemudian kita pilih email kita. Email. Nah, selesai. Ya, ini dia. Ini dia. Keajaiban akan tercipta di sini. Kita scan. Ini saya sudah siapkan HP saya. Ini tampilan HP saya. Akan saya buka. Bentar, aplikasinya. Ini sebelah kiri ini tampilan HP saya Bapak Ibu ya, yang ini ya.
Bentar. HP kita gunakan untuk mengambil wajah kita. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Ini HP saya ya. HP saya akan saya buka aplikasi QR, ya. Ya, saya baca ini untuk mendapatkan linknya. Linknya dapat ini. Linknya ini Bapak Ibu. Saya klik. Coba seperti itu. Jadi QR ini untuk mendapatkan linknya. Nah, ini ya. Kita diminta untuk melepas kacamata. Nggak boleh pakai kacamata. Ya. Kemudian kita skip. Kalau kita sudah paham, kita next. Next ini ya. Next. Malah nutup. Berarti skip. Itu apa next ya? Skip. Nah, terus kalau kita rambutnya ada ikatannya, disuruh melepaskan. Next. Kemudian kita diminta untuk mencari cahaya yang bagus. Next lagi. Nah, nanti fotonya begini. Menghadap ke muka. Jangan ke bawah begini. Nanti kalau ke bawah, hidungnya kelihatan gede. Nah, saya next lagi. Next. Ya, ini contoh fotonya begini. Menghadap depan, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan. Oke, saya contohkan. Ken. Laki-laki atau perempuan? Saya pilih laki-laki. Next. Ini dia. Fotonya ini Bapak Ibu, ini sama foto ya. Ini wajah saya sama. Ini contohnya begini. Menghadap ke depan. Jadi saya foto ke depan. Oh, kacamata dilepas. Sorry. Nah, sudah. Terus itu diminta untuk berpaling sebelah kiri. Ini ya. Terus yang kedua sebelah kanan. Nah, contohnya sudah betul, sudah sesuai. Kita pakai kacamata lagi. Kita baca kalau nggak pakai. Contohnya sudah betul ya. Ini menghadap depan, kiri, kanan. Sudah betul, upload. Nah, ini dia. Terusnya cepat kok, cuma ngupload foto saja. HP itu digunakan untuk mengupload foto saja. Sudah selesai untuk tugas HP-nya. Kita tutup saja HP saya. Minimize. Ya, kita biarkan AI-nya bekerja. Artificial Intelligence-nya bekerja untuk membuatkan kita karakter 3 dimensi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita membuat sendiri 3 dimensi, objek 3 dimensi membuat sendiri, itu saya percaya 6 bulan nggak akan selesai. Buat hidung, buat mata, buat rambut, buat pipi dan sebagainya agar menyerupai wajah kita, itu 6 bulan nggak selesai. Dengan teknologi AI ini, hanya dengan mengupload 3 foto saja, nanti bisa menghasilkan sebuah karakter 3 dimensi sesuai dengan wajah kita. Badannya nggak perlu, nanti badannya tinggal kita atur saja. Seberapa gemuk kita, seberapa tinggi kita, nanti ada aturannya. Coba kita lihat wajah kita, wajah saya seperti apa. Nah, sebentar, ini masih proses loading. Nanti kita tinggal pilih-pilih aja. Badannya segemuk berapa, ini ada pilihannya. Oh, kok kembali. Pak, saya ulangi lagi. Open. Avatarnya tadi. Oh, ini dia. Ini sudah selesai. Saya buka. Kita tunggu wajahnya sudah jadi atau belum. Prosesnya masih loading. Saja. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Jadi proses seperti itu. Hanya mengupload 3 foto saja. Dari depan, samping kiri, samping kanan, nanti akan dibuatkan oleh aplikasi. Gerakan-gerakannya nanti tinggal kita upload saja. Karakter 3 dimensi ini mau bergerak seperti apa sih? Nanti kita tinggal contohkan saja berupa video. Kita kasih contoh atau kita ajari karakter 3D-nya. Kalau sudah jadi, kita ajari
dengan video. Ini lambat sekali prosesnya, Pak. Saya paksa tutup aja, bisa nggak? Seharusnya nggak selama itu. Coba saya ulangi Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi, saya tambahkan karakter baru, pakai wajah yang ini. Harusnya tidak selama itu. Ini, apakah internetnya? Ya, aman. Nah, oke, yang ini akan saya skip saja ya. Pokoknya nanti seperti itu, nanti kita tinggal pilih saja rambutnya, pakaiannya, kacamata dan sebagainya. Pak ya. Ini akan saya bukakan akun saya yang lama saja. Saya buka portal Deep Motion. Pakai akun saya yang lama. Yang di hasil masuk yang punya saya yang ini coba. Ini masih loading. Jadi saya berpindah ke sini saja Bapak Ibu. Nanti 3D-nya itu seperti ini. Nah, 3D model ya. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau 3D-nya sudah jadi seperti ini, Pak saya klik create. Nah, kalau create nggak bisa karena maksimal itu karakter 3D-nya itu maksimal dibatasi 3 kali. Tetapi nggak ada masalah. Meskipun 3 kali nggak ada masalah. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah membuat karakter 3 dimensinya 3D-nya sebanyak 3 kali, mau bikin lagi, tinggal pakai email yang baru. Ya, pakai email yang baru. Emailnya dari mana? Ya, Bapak Ibu bisa pakai yang namanya temporary email. Ya, temporary email. Ini seperti ini. Temporary email. Nah, kita bisa pakai email-email seperti ini. Jadi sebanyak apapun yang Bapak minta, misalnya Bapak pengen bikin karakter 3 dimensi seluruh guru-guru di sekolahnya. Guru di sekolahnya ada 10 gitu ya misalkan ya. Satu email membuat 3 dimensi. Kemudian nanti bikin email lagi pakai ini temporary email digunakan untuk membuat 3 karakter lagi. Nah nanti bikin pakai email lagi yang ini bikin 3 karakter lagi. Jadilah nanti semua guru-guru di sekolah Bapak bisa mendapatkan karakter. Ini emailnya seperti ini. Nanti kalau sudah dapat emailnya, ini ya, saya pakai temporary email seperti ini, Bapak. Kalau Bapak mau pakai silakan. Nanti kalau sudah jadi, ini emailnya. Ini email ini
bisa kita gunakan untuk mendaftar akun seperti ini. Ya, akun-akun ini bisa digunakan mendaftar menggunakan temporary email seperti ini. Tetapi email ini Bapak Ibu, sebagai catatan, email ini itu hanya berjalan sementara, sekitar 10 menit atau berapa menit itu email ini akan hilang. Ya, jadi email ini hanya digunakan sebagai latihan saja. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu pengen membuat akun yang asli, bikin media sosial, pengen mendaftar akun bank, ya jangan pakai email seperti ini, pakailah email yang sebenarnya email gitu ya. Ini karakternya kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, ya ini bisa kita lihat, ya ada 3 karakter yang sudah saya buat. Ini pertama, ini kedua, ya. Nah, ini pertama, kedua, ketiga. Jadi seperti ini, ya. Tinggal kita klik aja create animation, ya. Ini kita pilih. Wah, ini sebentar, karakternya saya salah pilih. Kita pakai yang ini, create animation. Kemudian tinggal saya upload. Gerakannya mau seperti apa? Pak ya, saya contohkan gerakan ini. Ini videonya berapa besar? Aduh, gede. Coba yang kecil videonya. Ya, ini videonya kecil ini. Coba saya pilih ini. Nah, ini open, kasih nama, rename, ya sama seperti tadi. Nanti ini kepanjangan akan diminta untuk mengcrop ya. Oke, kita tunggu saja. Jadi karakter ini itu akan mencontoh gerakan-gerakan yang ada di video ini. Nah, ini tinggal kita klik aja trim, kita crop aja, mau gerakan di bagian mana yang dicontoh, kita save. Mau pakai video, kita klik output, kita enablekan bagian audio, bagian video, cepat. Ya, sudah kita klik create, kita klik start job. Sama seperti tadi, prosesnya tinggal menunggu saja. Ya, ini nggak lama kok. Kalau baru tinggal paling 5 menit atau berapa menit, nanti sudah jadi. Pak, saya cek yang ini ya, tadi yang pertama ini di bagian ini, home. Yang pertama tadi kan saya sudah mencoba, sudah dibuatkan atau belum? Ini dia, sudah dibuatkan ya, satu animation, new library. Ini ya, video saya yang pertama tadi Bapak Ibu, ada karakter 3 dimensi yang tadi, yang pertama, kemudian saya contohkan, saya minta untuk mencontoh gerakan dari narator. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau berbasis internet ya kita harus sabar-sabar seperti ini. Kebetulan saya berada di luar rumah Bapak Ibu, ya, jadi internetnya nggak begitu lancar. Nah ini dia mencontoh gerakan ini. 3 dimensi ini dia mencontoh gerakan ini. Ya, dia mencontoh. Contoh ini 3 dimensi, mau kita gerak-gerakan begini bisa Bapak Ibu. Contoh. Jangankan cuma begini, nari saja bisa kok, nari tariannya Blackpink kemarin saya coba itu bisa kok. Ya, nanti hasilnya itu di sini lewat ini ya. Prosesnya ini. Ini bisa kita tinggal atau bisa juga kita refresh ini. Nanti kalau sudah selesai itu akan muncul di bagian library. Jadi tidak harus kita tunggu gitu ya. Nanti kalau sudah muncul itu ada di library. Nah ini dia. Ini library saya nih Bapak Ibu. Ini library saya. Sudah ada beberapa contohnya. Ini contoh ketika saya gunakan untuk mencontoh gerakan saya sendiri. Pak, saya contohkan berapa Pak? Ya. Ini mencontoh gerakan saya Bapak Ibu. Jadi saya nyoting pakai HP gerakannya. Kemudian karakter 3 dimensinya saya minta untuk mencontoh gerakan saya. Nih. Ya, sama kan ini gerakannya sama Pak. Warnanya ada di sini aslinya. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Ini kalau kepengen disembunyikan, apa namanya, sumbernya kita sembunyikan begini. Dia ngomong ini mencontoh gerakan saya Bapak Ibu. Ya, dia ngomong itu mencontoh gerakan saya. Terus saya begini, dia contoh. Oke ya Bapak Ibu. Oke coba, masih ada lagi nggak yang mau satu? Nah ini.
Yang ini khusus untuk membuat narasi. Namanya pakai aplikasi Naraket. Selamat datang. Naraket ini itu khusus untuk membuat narasi. Saya contohkan. Kalau Bapak Ibu membuat sebuah rekaman suara, tetapi hasilnya ternyata kurang bagus karena misalkan karena masalah mikrofonnya atau karena masalah ketika kita membacakan teks itu kurang menarik, itu kita bisa memanfaatkan aplikasi ini. Namanya Naraket. Ini bisa kita ubah language-nya menjadi bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, contohnya begini, bahasa Indonesia. Kemudian voice-nya mau pakai suara Budi, biasa, Bayu, Mawar, Agung, atau Betari. Saya contohkan misalkan saya pakai Mawar. Coba saya klik ya. Jakarta pertama kali. Nah, begitu kalau Mawar. Kemudian saya minta untuk membacakan ini. Nah, itu mana tadi? Kita coba bicara. Nah, ini. Copy, Naraketnya saya masukkan. Klik. Nah, sudah. Tinggal kita klik create audio. Nah, ini tinggal menunggu saja Bapak Ibu. Menunggu ini sebentar kok. Nah, sudah jadi. Cobalah sendiri dan lihat apa yang menjadi fokus chatbot. Menurut Anda, mengapa chatbot menjawab seperti ini? Dengan melakukan jenis aktivitas ini, pembelajar meningkatkan kesadaran mereka akan bias yang tidak disengaja yang dapat hadir dalam keluaran chatbot dan dapat menemukan untuk membuat video pembelajaran atau bahan ajar yang lain. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu cepat, karena pada dasarnya caranya sama. Mendaftar akunnya yang agak rumit, daftar akun, setelah itu tinggal kita ikuti saja panduan-panduan yang sudah ada di aplikasi. Saya kira itu Pak Nazar yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan bahan-bahan ajar menggunakan fasilitas yang namanya artificial intelligence. Begitu Pak Nazar, saya kembalikan kepada Pak Nazar sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Hendri. Burung cendrawasih banyak bulunya. Kalau lapar mencari makan. Terima kasih atas materinya. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan. Oke. Alhamdulillah, wah Masya Allah. Ini luar biasa sekali Pak Coach. Ini apa namanya materinya. Saya sampai terbelah ternyata bisa seperti ini ya, gitu, bisa bikin video ya, bikin naskah ya, kemudian bisa banyak macam-macam gitu. Tadi terutama yang bikin 3D gitu ya, itu kalau misalkan kita belajar sendiri bikin 3D gitu ya, tadi benar 6 bulan ya mungkin masih puyeng gitu. nah itu oke. Sekali lagi terima kasih Coach Hendrik, ini materinya sangat luar biasa. Ini kayaknya butuh butuh ini lanjutan nih untuk memperdalam lagi nih, ilmunya nih. Banyak banget ilmu yang bisa didapatkan nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ya, tadi alhamdulillah sudah dijawab juga ya 3 pertanyaan yang belum terjawab di pertemuan sebelumnya ya. Jadi terkait dengan dampak AI, kemudian AI untuk meningkatkan berpikir kritis dan juga menjadi teman ngobrol gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk link daftar hadir nanti akan di-share oleh panitia ya, oleh terus dari Kombal Guru Merdeka. Nanti akan ada di chat room ya untuk daftar hadirnya. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya Bapak Ibu, ini ada sedikit informasi seputar diklat ini dan juga komunitas ya. Untuk sertifikat nanti akan dikirimkan ya setelah dicek nanti terkait dengan pendaftaran, kemudian daftar hadir di hari pertama dan hari yang kedua. Yang kedua ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengisi link daftar hadirnya di hari yang kedua ini, dan kalau bisa
sama gitu ya untuk namanya. Kalau misalkan yang hari pertama pakai gelar, ya yang kedua pakai gelar juga. Kalau misalkan tidak, ya tidak usah pakai gelar juga di yang keduanya, supaya memudahkan kami untuk mencocokkan datanya. Kemudian bagi yang tidak sempat ikut nih di hari yang pertama ya, atau baru masuk nih di hari yang kedua, nanti kita akan bagikan rekaman diklatnya, dan kemudian nanti di dalam videonya itu ada daftar hadir khusus ya untuk yang tertinggal ya. Nah, kemudian nanti bisa mengisi daftar hadir di dalam video tersebut, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat gitu ya. Kemudian untuk grup WA-nya nanti kami akan buka chatnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Hendrik. Kita akan banyak ngobrol mungkin ya di sana terkait dengan aplikasi-aplikasi tadi yang sudah disampaikan ya. Kemudian kami harap juga Bapak Ibu tidak keluar grup ya, karena Bapak Ibu yang sudah mengisi form pendaftaran tadi itu menjadi anggota dari komunitas belajar Guru Merdeka ya. Jadi Bapak Ibu bisa gabung juga komunitasnya di PMM, itu kami sudah mendaftarkan ya. Ini linknya sudah di-share juga, jadi bisa gabung komunitasnya, nanti ada kegiatan-kegiatan diklat lagi nih. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada diklat lagi nanti tidak perlu mendaftar ya, karena Bapak Ibu sudah tergabung dalam komunitas belajar Guru Merdeka ya. Kemudian untuk untuk di grup sendiri ya, Bapak Ibu nanti kita bisa berbagi dan belajar ya terkait dengan administrasi ya, kemudian artikel-artikel pendidikan, info-info seputar pendidikan, kemudian berbagi praktik baik juga ya, boleh di sana. Dan kemudian diharapkan Bapak Ibu menghargai privasi anggota ya, karena ini grup umum ya, jadi bisa saling menghargai privasi anggotanya. Oke, itu mungkin seputar diklat ini dan juga seputar komunitas belajar Guru Merdeka. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, oke. Saya akan buka sesi tanya jawab ya, maksimal untuk 3 penanya terlebih dahulu yang raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu ya kepada narasumber kita yang luar biasa ini. 3 orang dulu silakan untuk raise hand dan kemudian nanti menyampaikan pertanyaannya gitu. Oke, kita ada waktu cukup banyak nih untuk tanya jawabnya ya. Sebenarnya nanti kalau misalkan ada kendala ya dalam tadi misalkan Bapak Ibu sudah nyoba terus ada kendala, nah ini bisa disampaikan sekarang nih. Oke, sambil menunggu yang lain, di sini sudah ada Pak Enjang Sukandi ya yang sudah raise hand, mungkin akan bertanya. Silakan Pak Enjang Sukandi untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Nazar atas waktunya. Sungguh sangat luar biasa ya materi yang diberikan 2 hari ini mengenai teknologi AI gitu Pak ya, AI. Nah, untuk materi kedua ini memang banyak Pak ya yang disampaikan, Masya Allah. Kebetulan saya tadi memang telat 30 menit Bapak. Saya agak sedikit, mungkin ini lebih ke bukan pertanyaan, tetapi hanya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan mengenai dari AI Studios gitu Pak, tadi kalau nggak salah ya, ada AI Studios. Memang di sana tadi saya kurang begitu memahami karena keterlambatan saya masuk. Untuk yang lainnya memang sudah sedikit dipahami, cuman memang untuk AI Studios memang kurang begitu karena memang